Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya dari kelas 3 PAIC di IIKI Anur Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bimbingan kelompok guna memenuhi tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Bagus Mahardika MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini karena teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok di siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, alamat, dan dari kampus mana. Dimulai dari saya. Nama saya Siti Munawaroh, saya dari kampus IIKI Anur Yogyakarta dan alamat saya Sorogenen RT 2. Monggo mbaknya sebelah saya. Nama saya Siti Nurhayati, asal saya dari Sorogenen RT 3, saya dari kampus Sunan Kalijaga Yogyakarta. Monggo mbak. Perkenalkan, nama saya Suryani, bertempat tinggal di Sorogenen RT 3. Terus dari kampus UMI. Terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Taskia Mania Madani, bertempat tinggal di Sorogenen RT 2, asal kampus SMM atau Sekolah Tinggi Multimedia. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Yusuf Setiawan. Saya dari Sorogenen RT 2. Kampusnya asalnya dari UPN Ring Road Utara. Oh iya. Nah, lanjut kanan saya. Nama saya Yunia Astri, alamat saya di Sorogenen RT 03, untuk kampus saya di UAD Ring Road Selatan. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki ke materi, di sini kita akan mengangkat tema yaitu prokrastinasi di masa pandemi, di masa pembelajaran daring pada saat ini. Nah, sebelum membahas tentang pengertian dan memasuki selebihnya, dari teman-teman semua, apakah ada yang sudah mengetahui apa sih prokrastinasi itu? Saya Oke, monggo Mas. prokrastinasi itu apa sih istilahnya? Menunda-nunda tugas. Ya, terima Ya. kasih. Yang lain, Mbak? belum tahu. Yang lainnya diem-diem banget. belum tahu Mbak deh. Sama. Oh, ya. Berarti langsung saja ya ke penjelasannya mengenai pengertian. Pengertian prokrastinasi adalah ya seperti yang dibilang Masnya tadi, menunda-nunda suatu pekerjaan yang dimana kita lebih mementingkan pekerjaan yang tidak penting dan intinya mengedepankan pekerjaan yang tidak terlalu penting dan mengabaikan pekerjaan yang seharusnya lebih penting. Dan ciri-ciri prokrastinasi sendiri ada beberapa macam. Di antaranya adalah
ketika seseorang terlambat mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu ciri-ciri. Mungkin yang teman-teman yang lain mengetahui apa ciri-cirinya? Tahu tidak? Mageran. Ya, bisa. Mager-mageran untuk Mager itu apa Mbak? Malas bergerak. Jadi malas-malasan ya ini. Jadi di Mbak, yang lain? Ya, Mbak Ninda ya. Iya. Benar sekali. Termasuk ya, mageran itu termasuk ciri-ciri pada prokrastinasi. Yang lainnya adalah ya, mageran termasuk menunda pekerjaan, ya. Terus selanjutnya, dampak prokrastinasi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu apa sih? Teman-teman sudah mengetahui belum dampaknya? Banyak pekerjaan yang sering tertunda dan tidak selesai tepat pada waktunya. Ya, itu termasuk. Yang lainnya, Mbak, Mas? Pekerjaannya jadi menumpuk-numpuk gitu loh Bu. Itu kan harusnya satu bisa diselesaikan jauh-jauh hari, tapi nggak diselesaikan terus akhirnya menumpuk jadi 1 hari gitu ngerjainnya. Oh ya, bisa. Dan saya akan menambahi dampak itu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita dapat ditegur oleh dosen ketika kita terlambat mengerjakan tugas. Itu bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa. Selanjutnya, cara mengatasi prokrastinasi agar tidak terulang-ulang kembali. Mungkin dari Mbak Suryani? Kayak bikin agenda gitu kan bisa diciptain. Ya, bisa. Jam segini ngapain, hari ini ngapain. Jadi buat rencana tertulis gitu ya. Kayak bikin jadwal gitu ya Mbak. Ya. Oke, dari situ saya mau meminta teman-teman semua untuk menuliskan pengalaman apa yang sudah dilalui yang termasuk prokrastinasi, pengalaman dan cara mengatasinya agar teman-teman semua tidak mengulangi dan mengulanginya lagi seterusnya. Tidak usah lama-lama ya karena waktunya. Apa Bu tadi menuliskan Pengalaman prokrastinasi dan cara mengatasinya agar tidak terulang kembali. ya. Udah belum? Belum Bu. Oke. Belum penuh. Tidak usah penuh-penuh. Intinya saja. Banyak Udah, ini Bu. pengalamannya. Udah. Ya. Yang Belum, lainnya? belum. Itu bisa ngalami ya kan. Baru bentar doang. Pengalamannya banyak soalnya.
Satu aja udah cukup. Udah ya. Sering ngelakuin. Mm-mm. Udah ya. Monggo dimulai dari Mbak Ninda. Apa sih pengalaman Mbak Ninda dan bagaimana cara agar tidak mengulangi hal tersebut? Baik, dari pengalaman saya, karena biasanya kan Lebih keras. dosen kan memberikan banyak tugas di awal, jadi kan sudah di list gitu loh. Jadi setelah mendapatkan tugas langsung di list seperti itu. Terus karena mungkin terlalu banyak, jadi kan kelompok-kelompok sempat bingung untuk mau mengerjakan yang mana. Terus jadinya masih itu sulit membagi waktu antara mengerjakan untuk kelompok ini dan kelompok itu. Dan karena kelompok jadi kan tugasnya tuh bergantian ya. Jadi setelah bagiannya dia selesai, nanti bagiannya siapa, jadi lebih menunggu dan gitu. Terus tapi pas karena banyak orang, jadi kan ada yang beberapa yang bingung, jadi ya menunggu gantiannya tuh lama, jadi sering tertunda gitu. Terus gak hanya kelompok, tapi pas pribadi juga sering sering mepet pengumpulannya tugas gitu. Terus cara Mbak Ninda untuk menyelesaikan agar hal tersebut tidak terulang kembali? Biasanya saya membuat list ya. Jadi untuk tugas ini seperti ini, untuk deadline-nya juga saya tuliskan. Terus nanti setiap hari juga dikasih seperti yang dikatakan Mbak Suryani tadi, dibuat jadwal. Jadi untuk targetnya hari ini menyelesaikan apa seperti itu. Tapi karena ya kadang saya malas ya, seperti yang tadi, jadi targetnya kadang tidak tercapai. Pada hari ini ngapain aja gitu. Oh ya, baik. Berarti pengalaman Mbak Ninda itu karena tugas kelompok, jadi menunggu temannya gitu ya. Dan penyelesaiannya adalah membuat rancangan jadwal. Terima kasih. Monggo, Mas. Saya Ya. banyak banget ini. Kalau pengalaman saya tentang prokrastinasi itu dulu waktu pembelajaran daring, jadi pas awal-awal pandemi itu sekitar bulan Maret apa? Maret, April, Mei sampai Juni. Nah, itu kan ya semester kemarin. Jadi semester kemarin itu kan banyak praktikum. Nah, di situ banyak tugas. Itu tugasnya suruh bikin kayak percakapan gitu lah, kayak drama gitu, tapi itu beneran, maksudnya dramanya beneran gitu. Nah itu kan kayak gampang ya bikin percakapan, tapi karena ya itu tadi saya mager-mageran, terus akhirnya belum tak kerjain, mepet-mepet. Terus ternyata saya juga banyak yang belum tak pahami materinya. Jadi kan bikin teks dramanya itu pakai teknik-teknik juga, akhirnya ini. Jadi nggak hanya drama biasa gitulah. Nah itu teknik-tekniknya banyak yang belum tak kuasai. Terus aku juga nggak tanya-tanya ke teman-teman. Terus akhirnya akibatnya sampai sekarang udah semester selanjutnya itu belum tak kerjain, dan nilainya itu belum keluar sampai sekarang gitu. Terus bagaimana cara menyelesaikan agar tidak mengulangi hal tersebut?
gimana, jadi kan besok semester besok itu udah mulai mau mengerjakan skripsi. Nah itu kan kayak tantangan banget buat tidak prokrastinasi, buat tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi besok rencana saya pengen tak bikin apa kayak jadwal rutin gitu loh, misal seminggu 2 kali atau tiap hari itu berapa jam untuk mengerjakan skripsi. Nah itu jadwal itu nggak bisa saya ganggu, nggak bisa saya isi jam-jam lainnya kecuali ada kegiatan yang sangat penting. Jadi kemungkinan tak bikin 2 hari atau 3 hari seminggu. Dalam sehari itu berapa jam, dari jam misalkan malam dari jam 7 sampai 10 malam itu khusus untuk mengerjakan skripsi doang, nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau misalnya pas jadwalnya mengerjakan tapi malah ada misal masalah yang sangat penting, itu kan pasti jenengan tidak jadi mengerjakan kan, pasti tertunda lagi. Lah itu cara mengatasinya dengan mengganti hari lain atau bagaimana? Kan seminggu misal akan saya buat 3 kali, dan terus kalau kehapus sehari ya nggak bisa diganti ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nanti ikut jadwal yang lain gitu. Oh ya, baik. Terus menurut Mbak Nurhayati pengalamannya? Jadi selama pembelajaran daring ini saya memiliki banyak pengalaman, tapi kesimpulannya tuh cuman dosen kan selalu memberikan tugas yang banyak banget, tapi dan tugasnya tuh nggak kelompok individu, terus membaca novel, dan novelnya tuh tebel-tebel dan harus diselesaikan setengah semester. Jadi kemarin tuh udah total tuh udah baca 4 novel dan masih kurang 1, tinggal 2 minggu. Jadi saya tuh sering banget harusnya kan saya tuh sehari baca 2 chapter biar bisa semua terbaca, tapi tuh karena mager, terus saya juga sering banget habisin waktu buat main HP, chatting, gaming, scroll IG atau apa gitu, jadi tertunda. Terus cara mengatasinya Terus bagaimana? kan tadi karena hambatan saya tuh di HP, jadi saya mendownload aplikasi yang bisa buat ngingetin saya buat alarm gitu loh, jam segini sampai jam segini tuh baca novel ini gitu, biar saya tuh bisa mengingatkan untuk membaca novel itu. Oh ya, terima kasih Mbak. Berarti kesimpulannya di sini ada mager-mageran ya di masalah dan Main HP. ya, dan sudah mempunyai cara sendiri-sendiri untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Baik, karena waktunya sudah mepet, cukup sekian bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.